Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, sidang salat Isya yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Dan alhamdulillah bahwa insya Allah siang tadi kita sudah menyelesaikan salah satu kewajiban pula, yaitu melaksanakan sahur Ramadan yang insya Allah sudah mencapai hari ke-12 atau 13. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kultum dan sholat tarawih kita mulai, ada pesan beberapa dari DKM Khairul Ibad yang perlu disampaikan, diantaranya yang bertindak sebagai imam sekaligus pengisi kultum sholat tarawih malam ini adalah Ustadz Heri Ahmad Khairuddin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kultum nanti senantiasa menambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu kami sampaikan yaitu perolehan kotak amal selama bulan Ramadan. Masjid Khairul Ibad pemasukan kotak amal sebesar Rp5.410.000 dan subsidi dari DKM sebesar Rp5.500.000 sehingga total Rp10.910.000. Adapun pengeluaran sebesar Rp10 juta sehingga saldo terakhir tinggal Rp910.000. Alhamdulillah kami sampaikan jazakallah dan kasiro. Mudah-mudahan amal baik bapak-bapak, ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilipat gandakan rezekinya. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa insya Allah besok sesuai keterangan dari BMKG bahwa akan terjadi gerhana bulan tepat pada pukul 7 malam. Jadi ada kaifiat sholat taraweh nanti insya Allah takbir dimulai pukul 7, selanjutnya dilanjutkan oleh sholat Isya, terus dilanjutkan juga setelah sholat Isya sholat sunnah ba'diyah Isya, selanjutnya dilanjutkan sholat gerhana dan dilanjutkan juga untuk khotbah gerhana. Setelah itu baru pelaksanaan sholat taraweh sehingga tidak ada kultum taraweh. Itu yang kami sampaikan. Selanjutnya bagi adik-adik ketika nanti kultum berjalan ataupun sholat taraweh harap menjaga ketertiban agar tidak mengganggu kekhusyukan ibadah taraweh Ramadan. Juga perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran yang disebarkan kepada seluruh jamaah bahwa insya Allah tanggal 7 nanti kita akan ada penutupan pesantren kilat bagi anak-anak kita dan sekaligus buka puasa bersama. Kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk berpartisipasi dalam rangka santunan anak yatim dan duafa melalui surat yang mohon dikonfirmasi jika transfer ke rekening DKM Khairul Ibad, harap konfirmasi kepada Bapak Karnoto. Insya Allah nomor teleponnya sudah dicantumkan di surat edaran, dan jika cash
mohon bisa dititipkan kepada pengurus DKM yang akan juga disampaikan kepada Bapak Karnoto sebagai koordinator santunan anak yatim dan duafa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, syukur atas segala nikmat kita sampaikan ke hadirat Allah Dat yang Maha Luhur, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kita saat ini diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menikmati indahnya jamuan Allah di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Berbicara bulan Ramadan, kita sangat meyakini bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah ketika Allah menjadikan bulan ini satu bulan yang penuh dengan ampunan. Sampai Allah menyebutkan melalui Rasulullah SAW, man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan dilanjutkan dengan qiyamul lail di malam hari Ramadan, maka Allah akan mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kita semua. Maka Allah siapkan di Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ramadan pun bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana Allah bukakan seluruh pintu-pintu surga, Allah tutup semua pintu-pintu neraka, dan Allah belenggukan setan tidak begitu bebas menggoda kita. Inilah yang Allah berikan kepada kita di Ramadan ini, sehingga semangat untuk ibadah semakin meningkat, orang-orang yang melakukan maksiat semakin menipis atau berkurang. Bahkan banyak kita di bulan Ramadan ini yang sanggup mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita. Di Ramadan pun Allah menyiapkan 10 hari terakhir, di mana Allah menyiapkan satu malam yang disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam lebih utama ibadahnya, pahalanya dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan. Kesempatan yang sungguh sangat langka dan luar biasa yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk siapakah itu semua? Maka jawabannya adalah semua fasilitas dan jamuan penawaran yang Allah berikan kepada hambanya, itu semua adalah bagi orang-orang yang ingin mencarinya. Artinya tidak semua orang yang ada di Ramadan mendapatkan keistimewaan ibadah. Tidak semua orang ada di bulan Ramadan mendapatkan keutamaan daripada Ramadan. Karena tidak sedikit orang yang melupakan Ramadan,
melupakan ibadahnya, hanya melewati Ramadan dengan begitu saja, hanya melewati Ramadan hanya dengan ritual biasa saja, dengan kebiasaan adat istiadat begitu saja. Dia tidak pernah melihat dan mencari bagaimana kemuliaan dan keutamaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Maka di ujung kita Ramadan ada dua peristiwa yang kita lakukan. Yang pertama, ada orang yang sibuk asik merayakan Lebaran, dan ada orang yang mendapatkan gelar Idul Fitri. Artinya semua orang boleh berlebaran, karena lebaran bukanlah agama tapi hanya budaya yang dilakukan baik oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah di Ramadan ataupun orang-orang yang melewatkan Ramadan begitu saja. Yang ada dalam pikirannya hanya urusan dunia, yang ada dalam pikirannya urusan harta, THR dan lain sebagainya, dan yang berujung kepada memberikan santunan kepada orang lain, dermawan kepada sesama. Dan yang dia lihat dari lebaran itu sendiri adalah bagaimana dapat merayakannya dengan berpesta bersama keluarga. Tapi tidak semua orang mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Id artinya adalah kembali, fitrah artinya kesucian. Siapakah orang yang mendapatkan itu? Yaitu orang-orang yang dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan amal ibadah, dengan amal soleh yang sempurna, sehingga ketika puasanya baik di siang hari, tarawihnya baik di malam hari, zakatnya ditunaikan, infaknya diberikan, Qur'annya dikhatamkan, berzikir kepada Allah, bertaubat atas dosa dan kesalahannya, bertemu dengan Lailatul Qadar, dicari terus berbagai macam fadilah-fadilah di Ramadan ini. Maka orang-orang yang demikian, selesai dia bulan Ramadan, Allah memberikan gelar yang utama, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci lahir, suci batin dari segala dosa dan kesalahan. Dan tentunya bagi orang-orang yang suci dari dosa dan kesalahan, maka Allah akan berikan kepadanya kenikmatan, kemuliaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Untuk itu, pesan di Ramadan ini, mari kita manfaatkan setiap detik-detik waktu di Ramadan untuk ibadah. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan di Ramadan ini untuk ibadah. Mari kita ambil setiap apa yang Allah tawarkan di Ramadan ini kepada kita, agar Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung ketika menjalankan Ramadan di tahun ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan di Ramadan-Ramadan yang akan datang, dan Allah berikan kebahagiaan, kenikmatan dan kemuliaan di dalam hidup kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.